percaya Bapa, setiap kami yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, kami punya semangat, kami punya kerinduan yang begitu kuat, dan kerinduan yang datang daripada Roh Kudus sendiri, sehingga kami boleh memuji dan menyembah-Mu Bapa dengan penuh kerinduan. Api yang daripada Allah Roh Kudus yang membakar semangat kami. Dan kami juga bersyukur Bapa, Kau izinkan kembali kami boleh beribadah secara langsung. Kami percaya dan perlindungan kuasa darah Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar dan menerimanya, kami siap untuk menjadi pelaku firman. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus, amin. Shalom, saudara-saudara. Terima kasih dalam Tuhan. Kita masih di poin keempat dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, yaitu mengaruniakan. Dari tema khotbah kita, keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Saya akan bacakan kembali Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yohanes 3:16, di mana dengan sangat jelas sekali di poin keempat, Allah mengaruniakan. Apa yang Dia karuniakan? Yaitu anak yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan mengaruniakan ini sebagai keharusan pendamaian dari Allah Bapa bagi manusia, khusus bagi setiap orang pilihan, khusus bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalimat mengaruniakan ini tidak untuk semua orang Kristen. Ya, sekali lagi saya katakan, kalimat mengaruniakan dari Allah Bapa ini tidak untuk semua orang Kristen, apalagi orang dunia, saudara. Tapi untuk orang Kristen sejati, untuk orang pilihan, yaitu orang Kristen yang membuka hatinya bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya seringkali katakan, saudara, dan seringkali saya juga sebagai gembala, saya sangat mengkhawatirkan jemaat GBI Grand Tuparet. Apakah betul semua ini Kristen sejati? Apakah betul ini semua orang pilihan sejati? Kenapa saya katakan demikian, saudara? Ada banyak orang Kristen itu lahir daripada keluarga Kristen. Karena orang tuanya Kristen, otomatis anaknya juga Kristen, saudara. Ya kan? Secara otomatis anaknya Kristen, statusnya Kristen, statusnya, saudara. Tetapi kalau kita lihat juga perjalanan keluarga Kristen, akhirnya keturunan mereka meninggalkan keimanannya, meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, berpindah agama. Nah, apakah ini orang pilihan? Saudara, saya percaya kalau orang punya latar belakang dari non-Kristen dan menjadi Kristen, kemungkinan besar, ini prediksi saya, dugaan saya, 99% dia Kristen sejati, orang pilihan sejati. Tapi Kristen keturunan, ini yang menjadi sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Apalagi saudara yang punya keluarga Kristen, karena orang tua Kristen, apalagi kakek nenek kita Kristen, ini harus diperhatikan. Apakah betul kita lihat diri kita ini sebagai Kristen sejati atau tidak? Saudara, hati-hati dengan status kita sebagai Kristen. Karena di dalam Yohanes 3:16 ini dengan sangat jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan anak yang tunggal. Mengaruniakan di sini berkat agung, berkat yang paling besar, berkat yang paling luar biasa, berkat yang paling berharga yang ada di dalam kerajaan surga, yaitu apa? Mengaruniakan anak yang tunggal, di mana pribadi Allah yang kedua, firman yang telah menjadi manusia itulah yang dikorbankan menjadi alat pembayar untuk menebus saudara dan saya yang berstatus hukuman, berstatus tersangka karena vonis Allah, di mana saudara dan saya sudah divonis mati kekal akibat dosa. Dan
Anak yang tunggal itulah mata uang yang dari Allah sebagai alat pembayaran yang syah, di mana Yesus Kristus menyerahkan nyawanya untuk membayar hutang itu, di mana saudara dan saya sebagai terhukum tidak lagi bisa membayar hutang itu. Kita terdakwa yang sudah divonis, tapi Allah Bapa mengaruniakan anak tunggal untuk membayar hutang itu, sehingga Yesus menyerahkan nyawanya ganti saudara dan saya. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib itulah saudara dan saya dibayar lunas, dan saudara dan saya tidak lagi berhutang nyawa, tidak lagi berhutang kematian kekal, tetapi yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita dijamin karena Yesus sudah membayar lunas itu semua bagi saudara dan saya. Tetapi berkat agung itu saudara diberikan kepada siapa? Siapa pemilik daripada berkat agung itu? Doa dan harapan saya semua jemaat GBI itu betul-betul menerima berkat agung itu. Sebab berkat agung itu yang saya katakan di khotbah saya yang lalu, itu tidak akan pernah bisa dicuri oleh iblis kalau saudara dan saya sudah memilikinya. Sebab itu permanen Allah berikan kepada saudara dan saya. Dengan iman kita terima kasih karunia Allah itu, saudara. Tetapi yang tadi saya katakan, Kristen keturunan ini yang menjadi kekhawatiran saya. Karena kedua, iman orang tuanya dia statusnya Kristen, terus Kristen, jadi akhirnya anaknya sebagai anak Kristen, status Kristen, ke gereja dan sebagainya. Tidak pernah orang tuanya atau keluarga memperhatikan kerohanian daripada anaknya. Ini yang bahaya, saudara. Ini yang menjadi warning buat saudara dan saya. Kalau kita sebagai orang tua, kita sudah punya anak, ya, lalu perhatikan anak kita tentang keimanannya, saudara. Pastikan, saudara, setelah dia akil balik, setelah dia dewasa, apakah betul dia percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat? Bukan karena iman orang tuanya, bukan karena keturunan, bukan karena status. Sebab iman itu adalah anugerah dari Allah kepada setiap orang pilihannya. Allah memberikan hati yang percaya kepada saudara dan saya. Seorang yang beriman sejati, seorang yang sudah menerima anugerah, seorang yang sudah terima kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus masuk dalam hati nurani saudara dan saya, bersatu dalam roh saudara dan saya. Roh Kudus itu yang selalu memberikan kerinduan buat saudara dan saya untuk kita terus dipenuhi dan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sifat dosa yang ada dalam natur manusiawi kita, ya, itu membuat kita ini terikat dengan dosa perbudakan, saudara. Perhatikan, saudara. Sifat dosa yang ada di dalam natur manusia saudara dan saya itu mengikat, menjadikan perbudakan dosa bagi saudara dan saya. Dan dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan, saudara. Nah, ini untuk siapa? Untuk status orang Kristen yang betul-betul yang tidak pernah melihat dan memperhatikan pertumbuhan rohani dalam kehidupan. Bukankah banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah melayani, bahkan ada hamba Tuhan yang akhirnya murtad, meninggalkan imannya, bahkan sudah jadi hamba Tuhan, bahkan sudah punya pendidikan teologi, bahkan sudah jadi gembala. Masih banyak yang murtad, saudara. Ada banyak juga anak-anak pendeta yang murtad, saudara. Kenapa? Ini sesuatu yang penting, saudara. Sebab sifat dosa membawa orang kepada kebinasaan, saudara. Sifat dosa membuat seseorang diperbudak, terikat. Dan itu yang menjadi penghalang untuk terima berkat agung Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita cek diri semua, saudara. Apakah betul saudara dan saya beriman sejati atau tidak? Penting, saudara. Jangan sampai Tuhan katakan nanti aku tidak kenal engkau, menyala engkau saudara berbuat kejahatan. Nah, lalu saudara, sifat dosa ini ada nggak pada setiap itu saya bicara mengenai status Kristen yang mana bisa membawa orang tidak lagi bisa tidak memiliki berkat agung Allah itu Yesus Kristus. Tapi sekarang saya mau bicara juga, ada nggak orang Kristen sejati? Ini Kristen sejati yang sifat dosanya tetap ada dalam diri orang Kristen sejati. Ada, saudara. Ada, saudara. Ada. Dan tetap sifat dosa ini sama, saudara, mengikat dan menjadikan orang itu diperbudak oleh dosa. Walaupun itu Kristen sejati. Tadi saya katakan Kristen sejati, maut atau kematian kekal itu sudah tidak ada.
dalam diri Kristen sejati. Sebab kita percaya Tuhan sudah menggantikan kematian kekal kita dengan kematian Dia di atas kayu salib. Di mana nyawa Yesus sebagai alat pembayaran sah, mata uang yang sah untuk menebus saudara dan saya. Dan itu tunai dibayar. Artinya apa? Saudara dan saya tidak lagi terima ponis itu. Saudara dan saya tidak lagi memiliki kematian kekal itu. Sehingga kelak nanti ketika tubuh daging kita ini mati dalam kematian manusiawi kita akan kembali bersama Bapa di surga. Itu pasti. Tetapi sekarang pertanyaannya, ada nggak orang Kristen sejati yang diperbudak oleh dosa, gitu maksud saya, yang terikat dengan perbudakan? Ada, banyak, saudara. Tetapi walaupun itu tidak membawa kebinasan, tetapi lama kelamaan, saudara, itu menjadi satu tanda tanya atau menjadi satu peringatan. Peringatan apa? Peringatan jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan kalau kita mendukakan Roh Kudus dan kita terus mendukakan Roh Kudus, ada perhitungan Allah dengan saudara dan saya. Kalau kita selalu mendukakan Roh Kudus, jadi keterikatan atau perbudakan itu tetap ada di dalam natur daging saudara dan saya. Ada sampai sekarang, termasuk saya. Kita punya sifat dosa. Kita ada sumber dosa yang membuat kita kadang-kadang sifat dosa itu memperbudak kita dan mengikat kita. Dari hal-hal apa? Hal-hal yang membuat kita, hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Hubungan kita dengan Tuhan ini terganggu, saudara. Karena keterikatan, karena perbudakan itu, saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam natur rohani saudara dan saya, yang ada di dalam roh saudara dan saya, itu tidak tinggal diam. Dia akan terus mengingatkan kita, dia terus akan mengingatkan kita, terus mengingatkan kita untuk kita lepas dari perbudakan itu. Dan dia adalah penolong yang setia. Dia Parakletos, di mana dia akan menolong saudara dan saya, memberi kekuatan buat saya, sehingga kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu bagi Kristen sejati. Tetapi di dalam Kristen sejati juga, saudara, dan setiap manusia, saudara dan saya, kita ini punya afeksi, saudara. Apa itu afeksi? Afeksi itu adalah emosi atau perasaan, dan itu ada di dalam jiwa saudara dan saya. Kita tahu jiwa adalah ekspresi daripada roh kita. Dan di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan atau emosi, ada keinginan, saudara. Nah, perasaan saudara dan saya ini yang menggerakkan keinginan kita, yang menggerakkan kehendak kita. Tetapi perasaan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh sikap hati nurani. Sikap hati nurani. Dan sikap hati nurani inilah yang membuat perasaan kita itu dipengaruhi dengan dengan keadaan hati nurani saudara dan saya, hati kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 17, dikatakan dengan sangat jelas, setiap hati manusia itu licik, jahat. Firman Tuhan katakan demikian. Hati saudara dan saya ini licik dan jahat. Kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal 17 dan di dalam Injil Matius juga Yesus katakan apa? Setiap hati manusia itu sumbernya jahat, karena sudah terkontaminasi dosa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Tadi saya katakan sifat dosa itu memperikat, menjadikan saudara dan saya menjadi budak dosa. Tapi ada Roh Kudus, syukur kepada Allah. Setiap Roh Kudus sejati ada Roh Kudus yang terus mengingatkan untuk kita lepas, untuk kita sadar dan bertobat, minta mengundang Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus untuk kita tidak terikat dengan keterikatan itu. Nah, dari keterikatan itu membuat hati nurani saudara saya menjadi keras. Yang namanya keras hati. Hati yang keras. Nah, hati yang keras ini Tuhan katakan di dalam 4 perumpamaan tentang tanah ini dengan sangat jelas sekali. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu, tanah yang bersemak belukar, tanah yang subur. Tuhan kasih perumpamaan dengan sangat jelas sekali. Nah, lalu posisi Kristus sejati ada di mana? Posisi Kristus sejati ada di poin yang keempat, tanah yang subur. Setiap benih firman itu jatuh dan akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Tetapi
Bisa nggak Kristen sejati tanahnya berbatu? Bisa, saudara. Karena kekerasan hati Kristen sejati itu sendiri. Kekerasan hati itu akan mempengaruhi emosi saudara, mempengaruhi perasaan saudara, afeksi saudara. Perasaan ini yang mendorong kehendak kita untuk melakukan ekspresi-ekspresi yang bersifat dosa. Contoh, hari ini saya malas ke gereja beribadah karena tidurnya udah larut malam. Udahlah, minggu depan aja. Hanya dari keinginan hati itu, ya, memberikan dampak, mempengaruhi perasaan. Perasaan itu terpengaruh dengan kehendak hati itu. Lalu perasaan itu memerintahkan kepada kehendak kita ini mah yang melakukannya dan memerintahkan ke dalam rasio kita untuk tidak ke gereja. Nah, ini memang agak sedikit berat, saudara. Harusnya saya buat gambar secara visual ya, tapi ya karena keadaan kita, waktu kita, khotbah kita juga cuma terbatas, saudara. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? Ini penting, saudara. Ini penting. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi setiap Kristen sejati, walaupun kita bergumul dengan perbudakan itu, dengan sifat dosa itu, saya percaya Roh Kudus akan membawa kita ke dalam kemenangan. Dan kita tidak akan terus ada di area itu, tetapi seringkali kita terjebak di situ. Keterikatan itu banyak, saudara. Keterikatan itu banyak, saudara. Hobi yang membuat saudara dan saya jadi nomor 1 dan Tuhan nomor 2, itu juga keterikatan, saudara. Ya, saya pernah singgung beberapa tahun-tahun yang lalu, hobi makan aja bisa itu mengikat saudara dan bisa jadi dosa, saudara. Hobi makan, saudara. Misalnya kita makan porsi kita 1 piring udah kenyang banget. Tapi karena dagingnya, menunya enak, jadi 2 piring, saudara. Jadi nambah, saudara. Sebetulnya udah cukup. Ini saya bukan bicara sama yang hobi makan nih, saudara ya. Iya, saudara. Saya juga jujur, saudara, kalau ketemu makan, tapi sekarang saya sudah bisa menguasai diri lah, saudara, sedikit-sedikit. Kenapa? Kalau saya dikasih makan, ya dihidangkan makanan gitu, kalau menu-menu yang enak, saya tahu diri, nasinya sedikit, nasi jangan banyak. Nah, menunya habis tidak apa-apa kan, begitu, saudara. Ya kalau kita mampu gitu. Ya, kemarin saya pelayanan ke Cemara, ya, sama Pak Sutiono dengan Nyonya dan istri saya. Ya, kita melayani di sana untuk melayani Papa daripada Rudi, dan itu beban saya supaya papanya Rudi bisa bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kita disediain makanannya enak-enak. Hari ini kesukaan saya semua, saudara. Ya, saya makan, saudara, tapi saya tahu diri, nasi dikit. Tapi memang saya makan banyak, sampai habis 2 piring, saudara. Tapi bukan nasi, menunya, lauknya gitu, saudara. Tapi Pak Sutiono saya puji, saudara. Kali ini saya puji dia, karena dia pergi udah makan, akhirnya makan sedikit, rugi dia sendiri, saudara. Ya. Terus nyonyanya juga makan tanpa nasi, puji Tuhan banyak juga akhirnya. Saya kepiting habis 3, saya juga 3, saudara, nggak mau kalah, saudara. Tapi itu nggak salah, saudara, karena apa? Saya mengukur diri. Tapi ada yang makanannya saking makannya enak, saudara, saking makanannya enak, lauknya banyak, nasinya banyak. Nah, ini yang bahaya, ini yang nggak boleh. Loh iya, kita ukur diri, saudara. Maaf ya, saudara. Kita ukur diri. Saudara tahu, saya kan pernah bilang, ya, tahun yang lalu saya bilang saya didiagnosa kena gejala gula. Nah, sekarang saya ukur diri. Saya makan sehari sekali. 1 hari sekali. Tadi pagi saya udah makan nasi goreng di rumah. Udah, ntar pas sore lagi saya nggak makan tuh, saudara. Udah cukup. Jangan ini. Kesian kan kalau kita makan overweight, ya. Overweight betul nggak sih namanya? Apa tuh? Kalau kita overweight apa tuh? Kegedean ya, gitu ya. Lah kalau naik tangga 3 ini berat ngapain? Berat, kesian baju orang nggak enak. Ya kan? Bertobat. Ya kurusin makan tuh.
yang namanya dosa itu mengikat. Segala sesuatu mengikat. Kita nggak bisa disiplin pun mengikat, saudara. Ibadah jam 9, jam 10. Yang datang jamnya pas-pasan. Coba bayangin. Kan sudah dibilang manfaat. Setengah jam sebelum ibadah berdoa. Berdoa di sini. Disiplin. Jadi ketika itu luas sekali, saudara. Nah, saudara, saya mau katakan satu hal, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 18-20, di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dan Paulus mendapat laporan bahwa jemaat di Korintus yang didirikan oleh Paulus itu hidupnya dalam penuh dosa. Mereka hidup dalam hidup yang liar sekali. Tetapi anehnya karunia Allah begitu kaya terhadap jemaat di Korintus. Sehingga ada semua karunia Allah diberikan kepada jemaat di Korintus, tapi kehidupan jemaat di Korintus itu amburadul. Kehidupan jemaat di Korintus itu penuh dengan maksiat. Kawin mengawinkan. Bahkan istri orang tuanya aja, istri bapaknya aja dikawini, saudara. Dan jemaat di Korintus jemaat yang liar, jemaat yang menghambur-hambur hawa nafsu, yang hidup dalam perbudakan. Tetapi anehnya, saudara, Paulus tulis surat kepada jemaat Korintus dikatakan apa? Kepada jemaat Korintus yang sudah dikuduskan Allah. Aneh, saudara. Sudah dikuduskan Allah. Nah, ini kita perlu tahu, saudara. Padahal Paulus sudah tahu nih jemaat di Korintus amburadul nih, bobrok saudara moralnya, ya. Moralnya moralnya bobrok. Dan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dikuduskan dan disucikan. Jadi Paulus masih bilang, kamu ini jemaat yang kudus, kamu ini jemaat yang suci. Kenapa bisa Paulus bilang begitu? Nah, ini bicara mengenai orang pilihan. Jadi Paulus begitu yakin jemaat yang didirikan ini, jemaat Korintus, adalah jemaat yang tadinya penyembah berhala. Sebagian, ya, karena tidak semuanya Yahudi. Ada yang non Yahudi, bangsa Yunani dan bangsa lainnya. Mereka bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Sahabat, dan Paulus percaya mereka bisa percaya kepada Yesus. Itu anugerah. Allah mengaruniakan iman kepadanya. Allah memberikan hati yang percaya kepadanya. Dan itu adalah anugerah, di mana Allah memberikan berkat agungnya kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus percaya ini orang pilihan yang tidak mungkin binasa, sebab berkat agung sekali tidak bisa dicuri oleh iblis. Yaitu menjadi pemilik kekal daripada orang yang dijadikan orang pilihan Tuhan, atau yang membuka hati bagi Yesus. Nah, saudara, Paulus yakin walaupun jemaat di Korintus ini amburadul hidupnya, penuh dengan dosa, tapi Paulus katakan kamu orang pilihan, kamu jemaat yang dikuduskan. Kalau kita lihat selanjutnya, saudara, jemaat di Korintus ini bertobat, berubah, saudara, karena teguran-teguran daripada Paulus. Dan salah satu teguran Paulus ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Dengan sangat jelas dikatakan apa? Bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumahnya Tuhan. Jadi walaupun hidupnya sejamaat Korintus ini amburadul, tapi Roh Kudus percaya karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kamu. Seperti Yohanes 14 ayat 16-17, Roh Kudus diberikan secara permanen di dalam hati nurani setiap orang pilihan. Ini penting, ini status, saudara. Walaupun ada beberapa banyak pengajar-pengajar yang mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Ini bagi saya pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Sebab anugerah keselamatan yang diberikan kepada orang Kristen sejati tidak akan pernah bisa hilang. Dan Allah tidak pernah salah memilih. Saya mau tanya, manusia bisa salah pilih gak? Allah bisa salah pilih gak? Gak bisa. Nah, di sini anugerah itu berkat agung yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara, jadi
Paulus dengan sangat jelas dan tegas kepada jemaat di Korintus, kamu ini bait Allah, jangan kotori tubuhmu dengan percabulan, dengan penyembah berhala dan lain sebagainya. Bertobat, berubah. Dan saya percaya Paulus dalam tuntunan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memberikan hikmat, sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus dengan tuntunan Roh Kudus. Dan inilah teguran daripada kepada jemaat di Korintus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, saudara, atau saya mau menjelaskan begini, saudara. Sekarang status saudara dan saya juga sebagai orang Kristen sejati ini, kita sudah suci dan kita sudah memiliki Allah sepenuhnya, dan kesucian dari Allah harus kita jaga dari kecemaran atau kenajisan. Kenajisan itu adalah satu perzinahan. Ya, sekali lagi saya katakan, status saudara dan saya sudah suci sebagai Kristen sejati. Ya, lalu sepenuhnya kita suci dan disucikan. Firman Tuhan katakan, setelah saudara dan saya dilahir barukan, Allah mengaruniakan iman kepada kita, lalu mengaruniakan pertobatan. Saudara dan saya bisa bertobat itu karena karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus menginginkan saudara untuk saya bertobat, untuk kita bertobat. Kita bertobat dari dosa kita, dari apa yang kita lakukan itu bukan karena kesadaran manusiawi kita, tapi kesadaran rohani yang Roh Kudus berikan kepada saudara dan saya, sehingga ketika kita berbuat dosa kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Karena Roh Kudus sudah ada dalam hati nurani kita. Ya, jadi saudara dan saya bisa bertobat, minta ampun akan dosa kita itu karena karya Roh Kudus dalam hati nurani saya. Nah, pertanyaan saya, ketika sudah berbuat dosa, ada nggak saudara bertobat, sadar bahwa itu dosa yang sudah lakukan? Halo? Ada. Puji Tuhan kalau ada. Tapi kalau saudara nyaman dengan dosa saudara, nyaman dengan keterikatan saudara, nyaman dengan roh perbudakan saudara, jangan-jangan saudara Kristen palsu. Iya. Setiap Kristen sejati pasti Roh Kudus sudah tinggal dia, mengingatkan untuk kita bertobat, mengejar kita untuk bertobat. Itu pasti, nggak mungkin. Nah, saudara, status kita sudah suci dan kudus, dan Tuhan yang mengatakan kamu suci, kamu kudus. Iya, di dalam 1 Yohanes 3:9 kita akan baca sebentar. 1 Yohanes 3:9. Ini pernah saya bawakan dulu setelah saya singgung. 1 Yohanes 3:9 demikian firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini bicara mengenai natur rohani, ini bicara mengenai kelahiran baru. Jadi artinya seperti yang kita dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3-5 dikatakan kita harus dilahirkan baru dulu baru kita masuk kerajaan surga. Dan jadi tanpa kelahiran baru kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, seperti juga di dalam 1 Yohanes 3:9 ini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah, artinya setiap orang yang dilahir barukan. Ya, lahir baru ini karya Roh Kudus. Tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena natur rohani saudara dan saya ini sudah suci, sudah kudus. Kenapa sudah suci dan sudah kudus? Karena sudah ada Roh Kudus di dalam hati nurani saudara dan saya. Sekarang natur rohani saudara ini semua sudah kudus, sudah suci, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Walaupun natur daging kita berdosa, tapi natur rohani saudara dan saya kudus dan suci, karena ada Roh Kudus di dalam roh kita. Di dalam natur rohani ini ada Roh Kudus yang sudah tinggal tetap. Ini otomatis menyucikan kita. Nah, tadi saya katakan ada afeksi atau emosi atau perasaan. Nah, ini kan digerakkan oleh hati nurani. Nah, saudara dan saya, ya, yang hati nuraninya ada Roh Kudus, walaupun bisa tetap membuat hati kita menjadi keras, karena hati kita dikatakan hati kita juga hati manusia itu licik, bersumber dosa juga. Artinya semua kejahatan ada di dalam hati kita. Tetapi inilah anugerah yang kita nggak bisa mengerti, saudara. Anugerah yang begitu agung, saudara. Seperti dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nggak sampai situ, saudara. Tapi ada kalimat selanjutnya, oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia ini apa? Ini berkat agung yang Allah berikan kepada saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara saya secara pribadi membuka hati bagi dia, mengundang dia masuk dalam hati kita. Seperti dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat aku mengetuk pintu di muka pintu hatimu, aku mengetuk, kalau kau buka aku masuk, makan bersamamu. Nah, saudara,
Karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Nah, karena kasih karunia ini ditanamkan di dalam natur kehidupan manusia yang saudara dan saya. Ketika Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya, ketika Allah memberikan berkat agungnya kepada saudara dan saya, Allah tahu nggak saudara dan saya ini berdosa? Halo? Allah tahu nggak? Tahu kan? Nah, semua manusia berdosa nggak? Semua manusia berdosa. Bahkan saya nanti atau saudara ketika kita dipanggil dalam kematian, otomatis kita juga mati dalam tubuh daging berdosa. Ngerti sudah? Tubuh daging berdosa. Pahami deh. Nah, ketika Allah mengaruniakan, memberikan berkat agungnya kepada orang yang membuka hati bagi Yesus, Allah tahu persis orang itu orang yang berdosa. Natur daging bersumber dosa, tapi Allah tetap melahirbarukan orang itu. Allah tetap memilih orang itu. Ngerti sudah? Sehingga kasih karunia itu ada dalam hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther, Semper Justus et Peccator. Semper Justus et Peccator artinya begini saudara. Ini singkatnya saudara ya. Jadi Allah ini mengaruniakan kasih karunia dan menanamkan dalam tubuh kita, dalam manusiawi kita ini, dalam manusia kita ini ya, di dalam diri kita ada dua natur ya, natur rohani dan natur jasmani. Di dalam kehidupan kita dia mengaruniakan, menanamkan dan mempertalikan dalam tubuh yang berdosa, sehingga kasih karunia itu terus operate, terus bergerak, menunjukkan kasih karunia itu terus bergerak, membuat saudara saya terus membawa saudara saya semakin lama semakin bertobat dan hidup dalam pertobatan. Jadi Semper Justus et Peccator artinya di mana Allah dengan kesadarannya, begitulah kira-kira. Dia tahu kita berdosa, dia tahu kita berdosa, dia tetap tahu kasih karunia itu. Dia utus Roh Kudus masuk dalam hati nurani saudara dan saya, bersatu dalam tubuh kita, di dalam natur daging kita, natur rohani kita yang tadinya bersumber dosa, yang ada dosanya natur rohani kita. Tapi Allah masuk di dalamnya. Sehingga saat ini hati nurani saudara dan saya hadir Roh Allah, Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Jadi dengan kesadaran kita tahu itu. Ini anugerah. Maka dari itu dikatakan Allah mengaruniakan, kasih karunia inilah, mengaruniakan inilah berkat agung yang dimana Allah tidak lagi melihat status saudara berdosa atau tidak berdosa. Jadi dalam Roma pasal 5 dikatakan apa? Kita baca sebentar ya. Roma pasal 5. Ini sebentar lagi selesai buat baca ya saudara. Ya. Roma pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oh ya, ada di sini saya lupa saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah di sini Allah Bapa ya. Seperti yang ada di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ini tidak mewakili Trinitasnya, maksudnya Allah Bapa di sini ya. Karena akan tetapi Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya. Sudah mati. Dari mana? Jadi Yesus mati ketika saudara dan saya masih berdosa. Dan dia betul-betul mati untuk dosa kita itu. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara yakin dalam hati betul-betul sudah beriman kepada Yesus, percayalah, keselamatan itu sudah menjadi milik saudara dan tidak akan pernah bisa hilang. Kalau betul, maka masing-masing kita cek diri. Masalah iman yang tahu siapa? Kita, Tuhan, setan. Gak ada yang lain. Suami, istri, anak, orang tua, tidak ada yang tahu sudah beriman tidaknya. Tapi hanya kita, Tuhan dan setan yang tahu betul tidak beriman sejati atau tidak. Ini cek diri saudara. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Berapa menit lagi saya khotbah? Entah sudah, karena jamnya mati saudara. Habis. 5 menit lagi. Nah, saudara,
percabulan atau perzinahan, ya, percabulan atau perzinahan. Ada dua, saudara. Ya. Ada dua. Percabulan atau perzinahan ada dua. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat sebelumnya, perikop yang lainnya, itu dengan sangat jelas sekali Paulus katakan bahwa bukan hanya perzinahan itu apa? Salah satunya adalah penyembahan berhala. Salah satunya penyembahan berhala. Jadi perzinahan itu ada dua. Perzinahan secara tubuh, yaitu manusia dengan manusia. Ada lagi perzinahan secara rohani, yaitu menyembah berhala. Nah, orang yang jatuh dalam perzinahan rohani ini orang yang betul-betul patut dipertanyakan imannya. Apakah betul dia beriman sejati atau tidak? Bagian perzinahan rohani. Tapi kalau perzinahan jasmani, ya, itu bisa terjadi terhadap siapa saja. Termasuk Kristen sejati pun bisa jatuh dalam dosa perzinahan secara tubuh, secara manusiawi. Dan Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 6 tadi bahwa ketika kita berzina dalam secara tubuh manusia dengan manusia, itu kita bersatu menjadi satu tubuh, menjadi satu tubuh. Tetapi kalau kita berzina dalam hal kerohanian, kita menjadi satu roh dengan roh penyembahan berhala. Lebih ngeri, saudara. Hati-hati, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Apa sih bentuk perzinahan rohani? Apa sih bentuk perzinahan rohani? Yaitu salah satunya adalah penyembah dalam berhala. Maksudnya kita menyembah berhala. Menyembah berhala enggak harus ke tempat-tempat keramat, enggak harus ke tempat-tempat pemujaan. Tapi ketika saudara saya mempercayai, ya, perhatikan, ketika saudara saya mempercayai di luar kebenaran Alkitab dengan filsafat-filsafat yang lain, filsafat-filsafat timur, dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain di luar Alkitab, kita saudara mempercayainya, itu saudara sudah menyembah berhala. Itu saudara sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala, dosa perzinahan rohani. Hati-hati, saudara. Sebab iman diberikan kepada saudara dan saya hanya satu saja, di mana iman itu, iman kepercayaan itu yang disebut pistis, itu iman yang tertuju hanya kepada Kristus, tidak bercabang. Nggak mungkin bercabang. Kalau saudara dan saya sudah menerima iman di dalam Yesus Kristus, iman yang dianugerahkan Allah, itu hanya satu arahnya, kepada Yesus Kristus, dan tidak bercabang, tidak lagi percaya kepada A, tidak lagi percaya kepada B, tapi hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Clear. Kalau saudara masih bercabang dua, masih mendua hati, bertanyakan, cek diri, jangan saudara tidak beriman sejati, bertobat. Lalu Kristen sejati masih bisa tidak bercabang? Masih bisa, karena masih ada sumber dosa. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara yang bercabang pasti mengingatkan itu salah, itu bertobat. Atau kalau saudara degil, keras hati, pasti Roh Kudus gerakan seseorang untuk mengingatkan supaya saudara bertobat. Itu pasti. Itu pasti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak lanjutkan khotbah saya. Ini memang agak berat, saudara. Tapi saya harus sampaikan karena khotbah dari Yohanes 3:16 ini khotbah yang nggak mudah, saudara. Ya. Nah, minggu depan saya akan bawakan kembali Yohanes 3:16 ini. Jadi mengaruniakan poin yang keempat, tapi kita masih di poin penyembahan berhala, masih di poin perzinahan rohani. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang perzinahan rohani itu seperti apa. Saya undang untuk pemusik maju ke depan. Worship leader singer maju. Kita menyanyikan satu lagu, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Gembira dia selamat.
buat firman-Mu. Biar Kau meteraikan ini dalam setiap hati kami, buat kami mengerti akan perenungan pada pagi ini, perenungan yang cukup berat. Tapi Bapa percaya Roh Kudus, Engkau yang ada dalam setiap hati nurani kami, yang sudah bersatu dengan roh kami, yang akan membantu dan menolong kami sehingga kami boleh mengerti sesuai dengan daya tangkap kami masing-masing. Dan kami percaya Roh Kudus, kami sebagai orang pilihan, sebagai seorang yang sudah menerima berkat agung yang daripada Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang akan membawa kami terus untuk menyembah Engkau ya Bapa, untuk mengagungkan Engkau ya Bapa, dan hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami percaya. Roh Kudus, tolong kami, jangan sampai kami mendua hati dalam hidup kami ini. Roh Kudus, tolong kami, selalu ingatkan dan sadarkan kami ketika kami jatuh dalam dosa, ketika sifat dosa itu membuat kami menjadi budak dosa, ketika sifat dosa itu mengikat kami. Biar Roh Kudus menolong kami, menyadarkan kami untuk kami keluar dari keterikatan itu, untuk kami boleh bisa mengatasinya. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami, memampukan kami sehingga kami cakap menanggungnya. Dan kami percaya keterikatan dari sifat dosa itu yang membuat kami jatuh dalam dosa, Roh Kudus tidak akan membiarkan kami terus ada dalam keterikatan itu, tapi Roh Kudus akan memberdayakan kami, akan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi dan siang ini. Sekali lagi mohon berturaikan ini dalam setiap hati nurani kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.